Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya dinyalakan dulu videonya ya, dihidupkan dulu videonya. Silakan sebelum dimulai pelajaran pada pertemuan pagi hari ini, silahkan KM untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan. KM sudah masuk belum? Tarik sambil nyundul ngecas dulu bapaknya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai ya, silakan KM-nya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran ya. Silakan KM untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Videonya nyalain, dinyalakan anak, silakan. Iya, dinyalakan videonya, silakan. Ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ya. Merdeka. Pancasila. 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 Baik, terima kasih anak-anakku semuanya ya. Jangan lupa isi kehadiran absennya yang sudah Bapak berikan melalui link, termasuk di link Microsoft Team ini diisi ya. Nanti secara otomatis absensinya akan terlihat ya. Baik, kita lanjut. Sebelum ke materi inti, Bapak mengingatkan kembali ya materi minggu yang lalu karena ada keterkaitannya tentunya dengan materi bab 2 pada pertemuan pagi hari ini ya. Minggu yang lalu masih ingat materinya? Babnya tentang apa? Materi tentang apa? Ya, masih ingat? Apa? Bukan. Bab 1 di bab 1. Ayo, siapa yang ingat? Tentang. Ya, betul. Ya, tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, betul. Kemudian ada apa? Kewajiban warga negara yang sesuai dengan Pancasila ya, yang sesuai dengan nilai-nilai ideal Pancasila, ada sesuai dengan nilai-nilai instrumental Pancasila dan nilai-nilai praksis
Pancasila yang kemudian kita kaitkan dengan landasan dasar hukum kita ya, Undang-Undang Dasar 1945, di mana hak dan kewajiban warga negara itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa sampai pasal berapa kira-kira tentang tentang hak dan kewajiban warga negara ya. Masih ingat? Sampai 34 ya, agak betul ya, hampir mendekati 100% tuh. Pasal 27 sampai pasal 34. Ada yang tahu pasal 34 tentang apa? Masih ingat? Tentang? Iya, sejarah sosial itu tentang fakir miskin ya. 33 tentang apa? Tentang? Iya, betul. Perekonomian nasional. Betul. 32 tentang apa? Coba Eli Sajidah. Eli. Masih ingat Eli? 32 tentang apa? Ya, jiwa pramuka ya, hidup pramuka ya. Ya, Eli. Tentang? Ada yang tahu yang lain temannya? Iya, betul, tentang kebudayaan. 31 tentang Wiwi Kartini, Wiwi. Tentang pendidikan, betul. Bagus Rido, 30-nya tentang apa? Ya, betul, peran keamanan, masih ingat ya. Felicia, Felicia, ya, 29-nya tentang apa? Ah, betul. Ya, coba Zahra, Zahra pasal 28A sampai J tentang apa? 28A sampai J. Undang-Undang Dasar 1945 tentang tentang ya, boleh temannya membantu? Silakan. Iya, betul, 100 bagus ya. Tentang hak asasi manusia. Sedangkan 28-nya tentang penyampaian pendapat di muka umum ya. Yang kita ketahui sudah ada undang-undangnya yaitu tentang pers ya, nomor 40 tahun 99. Kemudian di pasal 27-nya masih ingat tentang apa? Supaya tidak lupa karena akan keterkaitan dengan materi di bab 2 nih. Ya, tentang persamaan hukum dan pemerintahan ya. Tentang persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan ya, betul. Baik, itulah materi di bab 1 ya. Tentang hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar 1945. Baik, Bapak coba untuk menyampaikan presentasi PowerPoint Bapak ya. Ya, sambil nunggu ya. Mudah-mudahan jaringannya lancar ya. Baik, telusuri presentasi. Maaf ya. Pencet ya, sambil menunggu. Sambil menunggu jaringannya bagus ya. Ini terkadang jaringannya ya, yang mudah-mudahan lagi proses nih PPT-nya. Ya, jaringan juga berpengaruh juga ya. Kalau jaringannya lemah ya tidak akan tampil PowerPoint ini ya. Mudah-mudahan ini tampil. Sedang proses ya. Ya, baik, sudah bisa terlihat anak-anak semuanya? Terlihat ya? Ya, baik, coba Pak lampirkan dulu sini. Ya, supaya kelihatan. Ya. Ya. Baik. Baik, anak semuanya di bab kedua pertemuan pada pagi hari ini kita lanjut di bab 2-nya tentang pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya.
KD yang pertama yaitu hakikat pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, ini terlihat tidak? Atau kurang besar? Terlihat jelas, benar? Ya, baik. Ya, kompetensi dasar 3.2 kita akan pelajari yaitu, coba bacakan. Terlihat, jika terlihat apa? Iya. Ya, betul. Yang kedua, ya, baik, stop dulu, Bagas. Bagas, ini IPK di sini yaitu supaya kalian ketahui yaitu indikator pencapaian kompetensi ya. Nah, indikator pencapaian kompetensi tadi satu ini ya menjelaskan, yang kedua apa? Lanjut, lanjut Bagas, yang kedua. Yang kedua apa? Iya. Yang ketiga, yang kedua menelaah, yang ketiga apa? Ya, yang keempat. Ya. Yang kelima. Ya, inilah indikator pencapaian kompetensi di bab 2. Baik, lanjut coba bergantian ini coba bacakan ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Yang pertama coba Bapak pingin ini ya dibacakan nih oleh ini rekannya ya. Atau Bapak dulu ini ya. Tujuan pembelajaran ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan data dari berbagai sumber dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap hakikat pelindungan dan penegakan hukum dengan benar ya. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah, melindungi dan penegakan hukum di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pentingnya pelindungan dan penegakan hukum ya, untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat mengevaluasi hakikat pelindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan benar. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran di bab 2 ini yaitu peserta didik dapat menyajikan hasil analisis hakikat pelindungan dan penegakan hukum dengan baik dan benar. Ya, Bapak terlupakan siapa yang tidak hadir pada pertemuan pagi hari ini? Yang izin siapa tadi? KM, ada yang izin? Ke sekretaris. Ada laporan ke sekretaris yang tidak izin, yang tidak bisa pikon? Ya, alhamdulillah. Ya, berarti ya dilihat dari jumlah, mudah-mudahan ini hadir semua ya. Jangan lupa diisi kehadirannya ya di Microsoft Teams. Baik, kita lanjut materi berikutnya, slide berikutnya. Ya, ya, KM, ya. Ya, absennya di Microsoft Teams aja, yang seperti biasa di postingan saja ya, Agas ya. Ya, boleh, silahkan. Nanti akan secara otomatis terisi, betul. Ya, secara biasa kan secara manual juga selalu Bapak absen ya. Nah, ini mengingat waktu, ya, ya, mau memanfaatkan waktu, ya, silahkan diisi saja itu. Baik, selanjutnya ini kita akan bahas materi pembelajaran. Ini peta konsepnya ya, hakikat, pelindungan, dan penegakan hukum. Di antaranya satu kita bahas hakikat hukum itu sendiri ya, tentang pengertian hukum menurut beberapa para ahli ya. Yang kedua, Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, dan materi yang keempatnya di intinya yaitu tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Baik, kita lanjut berikutnya. Coba hakikat hukum nih.
dibacakan secara bergantian ini. Ahmad Khatib, ya silakan Ahmad Khatib ada ya? Ya, coba Ahmad Khatib dibacakan ini ada beberapa pengertian atau definisi hukum menurut beberapa para ahli. Coba Ahmad Khatib menurut Immanuel kan apa pengertian hukum? Bacakan. Ya, betul ya. Jadi di sini menurut Immanuel Kant bahwa hukum itu keseluruhan ya syarat-syarat yang dengan ini harus kehendak bebas dari orang yang satu ya dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan seperti itu. Baik, lanjut berikutnya Akmal Wijaya ya menurut Lenduguit coba ya sebut ya, silakan. Ya, betul. Ya, jadi menurut Leondugut yaitu peraturan yang mengandung kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Jadi semua penguasa negara ini semua harus berpedoman kepada aturan hukum. Kalau di negara kita ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 ya. Yaitu apa? Ada yang tahu nggak bunyinya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Iya, betul. Siapa barusan namanya siapa? Iya, Vidya, betul ya. Vidya Hardianti ya, betul ya. Jadi semua sama ya di hadapan hukum dan pemerintahan ya setiap warga negara. Baik, lanjut berikutnya. Coba Aldo Marco ada Aldo Marco? Maaf ini jaringannya ya kayaknya nih. Mudah-mudahan lancar lagi nih. PowerPoint-nya nih. Ya. Jaringannya ya kelihatannya ya. Kendala jaringan ya. Baik, sambil menunggu, coba ya, 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 baik. Coba ini jaringannya nih. Ya, tadi jaringannya ya. Maaf. Ya, kita proses lagi coba ke PT-nya ya. Terkendala jaringan, mudah-mudahan lancar lagi. Ya. Terus sambil nunggu ya, silahkan. Ya, baik, anak-anak semuanya ya. Kita sambil menunggu PowerPoint-nya tadi terkendala di mohon maaf ya. Ya, baik, muncul kembali ini. Udah terlihat? Bisa terlihat? Terlihat ya, baik. Baik, tadi slide ke berapa ya? Jaringannya nih. Satu persatu dulu ya. Kendala jaringan ternyata nih. Ya, sambil nunggu ya.
Ya, baik. Kita lanjut lagi. Ya, ini kelihatan itunya PowerPoint-nya. Oke, kita lanjut. Ya, berikutnya coba sebutkan ini. Menurut SM Amin Sarjana Hukum, Andito Dwi ada Andito? Ya, silakan. Menurut SM Amin Sarjana Hukum, silakan. Ya, betul ya. Jadi menurut SM Amin, hukum itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi ya. Masih tahu atau masih ingat mungkin ini di pelajaran di kelas 8, kelas 9 di SMP ya. Norma norma yang berlaku di masyarakat itu ada apa saja? Ada 4 tuh kurang lebih ya. Norma apa saja? Ada yang ingat? Iya, betul. Satu. Iya, betul. Iya, betul. Satu lagi norma kesusi. Iya, betul. Itu norma ya. Nah, dari setiap norma itu tentunya ada sanksinya ya. Kalau norma hukum kan sanksinya tegas dan nyata ya. Kalau norma kesusilaan ya biasa saja secara psikologi dikucilkan ya dari masyarakat ya seperti itu. Artinya dikucilkan di sini bukan dikucilkan nih, tapi mungkin agak dijauhi dari lingkungannya ataupun temannya tidak menyapa dan sebagainya seperti itu. Baik, berikutnya coba Anissa Nur Afifah. Anissa ada? Anissa? Ya, menurut JCT Simorangkir Sarjana Hukum, silahkan. Pengertian hukum apa? Ya, betul ya. Jadi ketika dilanggar ya akan mendapatkan tindakan hukuman tertentu ya, itu sanksi ya. Kalau di kita pelanggaran-pelanggarannya sudah tercantum ya di dalam KUHP ya. Apa KUHP? Ada yang tahu kepanjangan KUHP apa? Kitab. Iya, betul, Akmal ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, kita lanjut. Ada yang mau tanyakan sebelum Bapak lanjut ke slide berikutnya? Lanjut ya? Tidak ada? Baik. Ya, ini ada dua gambar nih. Yang pertama di atas, yang kedua di bawah. Coba amati kurang lebih lah setengah menit amati. Nanti coba untuk yang nomor absen dari 1 sampai 25 ya. Ini nanti berargumentasi di gambar yang satu, di kelompok 2 Bapak anggap saja di nomor absen urut 26 hingga 49 ya. Di apa? Mengamati di gambar yang kedua ini ya. Silakan amati setengah menit ya. Nanti silakan perwakilan dari nomor absen 1 sampai 25 untuk menyampaikan ini apa sih isi dari gambar ini ataupun apa nih peristiwa apa nih bagaimana ya. Ya, baik, cukup ya. Silakan ada yang mewakili dari nomor urut absen 1 sampai 25, silakan ini berikan gambaran penjelasan dari gambar ini tentang apa ini. Silakan. Ya. Dari mulai Agas sampai Muhammad Akmal Kurnia nih. Absen 1 sampai absen 25. Silakan nih. Komentari dari gambar yang pertama ini di atas ini. Silakan. Ya, boleh. Siapa barusan namanya? Alivia ya. Apa? Valencia. Ya, betul ya. Nah, ini biasa saja pemeriksaan tentang helm yang
atau yang bukan berstandar SNI ya, standar nasional Indonesia bisa, atau yang lainnya silakan. Silakan. Dari urutan absen 1 sampai 25 silakan berkomentar sini. Ya, silakan. Atalah Arik, silakan Atalah Arik. Apa yang dilihat dari gambar ini? Ya, yang atas silakan Atalah. Ya, betul ya, Atalah Arik ya. Yang lainnya ada yang mau nambahkan lagi apa? Nambahkan menambahkan lagi silakan. Selain Atalah Arik. Betul, karena ini posisi polwannya sedang ini ya, mengancingkan kancing helmnya ya, betul. Apalagi? Coba apalagi? Ya, udah cukup? Ya, terwakili ya oleh teman-temannya boleh ya. Ini cara mengenakan helm yang baik dan benar bagaimana? Karena ini kan berkaitan dengan keselamatan kerja ya, keselamatan warga negara ataupun masyarakat, di mana salah satu di antaranya tugas kepolisian adalah melayani masyarakat, sehingga ini menertibkan bagaimana penggunaan helm yang baik dan benar ya. Karena kalau tidak benar ketika terjatuh bahaya, karena kepala ini sangat fatal sekali ya ketika terluka ya ke dalam misalnya kejadian kecelakaan dalam berlalu lintas seperti itu. Baik, kelompok 2 nomor urut 26 hingga 49 ini coba gambar yang kedua silahkan sampaikan penjelasannya tentang apa ini? Apa satu dulu? Apa? Silahkan. Sopian, ya coba Sopian. Apa? Tentang? Iya, silahkan apa? Anak di bawah umur ya. Ya boleh. Yang lain lagi selain Sopian silakan. Apa Jahra? Iya betul. Betul. Ini tidak menggunakan helm ya. Bisa, bagus ya. Yang lain lagi silakan. Siapa lagi? Ya, boleh. Ya, apa ini biasa aja si pengendaranya tidak menggunakan SIM. Siapa barusan siapa? Ya, Vidya, betul ya. Ya, ini tidak mengenakan helm nih, apa atau membawa SIM ya, surat-surat atau surat entah itu STNK atau surat izin mengemudi biasa saja nih, karena ini sedang melaksanakan apa ini si polisi ini kelompok dua ya melaksanakan razia ya penertiban. Kalau di kita razia Polantas disebut razia apa nih? Ada namanya. Razia apa? Operasi apa? Zebra. Nah, betul Kalimaya ya. Operasi Kalimaya kalau di Banten ini ya. Nah, ini biasanya tiap-tiap daerah memiliki ciri khas nama tersendiri ya ketika melaksanakan operasi di jalan raya ya. Baik, eh, jadi kedua gambar ini tentunya kalau kita tarik kesimpulan, ada yang mau menyimpulkan nggak dari peristiwa kedua ini dengan materi bab 2 tentang pelindungan dan penegakan hukum bagaimana? Coba, ada yang mau coba? Berani menyampaikan, menyimpulkan dengan materi bab 2 ini, pelindungan dan penegakan hukum ya. Coba silakan. Ya, baik. Ya, ini gambaran dari kedua gambar ini tentunya menunjukkan bahwa penegakan hukum ini harus diterapkan atau disosialisasikan dan disampaikan. Ini di lapangan ya kan?
di lapangan ini disampaikan, bukan hanya melalui media sosial atau apa, tapi praktek di lapangan ini. Ya, bagaimana pengendara kendaraan bermotor mengenakan helmnya, kemudian membawa surat-suratnya. Nah, itu tentunya disampaikan oleh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Polantas ya, polisi lalu lintas, supaya si pengendara ini tertib berlalu lintas dan selamat ya. Karena keselamatan kerja ya sangat penting tentunya kan. Inilah yang berkaitan dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini dipraktekkan di lapangan oleh Polantas, bagaimana masyarakat yang tidak atau yang kurang tertib ya, seperti itu, sampai dengan penilangan, mungkin dengan cara nanti ini didenda ya, karena jenis pelanggaran ini bukan tindak pidana kriminal ya, ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu Indonesia sebagai negara hukum. Ya, coba dibacakan tentang hakikat negara hukum. Anissa Agustiani, ada Anissa? Ya, Pak. Ya, yang A-nya, bacakan yang A-nya, silahkan Anissa. Hakikat negara hukum, konsep negara hukum sudah dibahas sejak masuk penindakan hukum dan Ya, ini jadi untuk aliran paham hukum ya, hukum ini ada dua. Yang pertama aliran atau yang berpaham Anglo-Saxon, dan yang kedua Eropa kontinental ya. Di mana negara-negara yang menganut paham Anglo-Saxon yaitu diantaranya Inggris dan Amerika ya. Semua pasti hukum itu pasti ada ya setiap negara, karena dengan adanya hukum semua harus ditegakkan ya. Baik, yang kedua coba dibacakan oleh Arif Aryadama Sidik. Arif ada? Ya, silakan Arif. Yang B-nya. Ya. Ya, baik tuh. Betul ya. Ini dasar dan ciri Indonesia sebagai negara hukum atau restat ya. Reh hukum, stat adalah negara hukum ya. Yaitu dalam undang-undang dasar. Ingat ya, harus ada dasarnya ya. Karena kalau undang-undang kan banyak ya. Kalau undang-undang dasar hanya ada satu ini ya. Terutama pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum, yang diperkuat selanjutnya oleh pasal 27 ayat 1 ya, tentang persamaan warga negara ya di hadapan hukum dan pemerintahan, atau bahasa lainnya yaitu equality before the law ya. Semua sama, tidak dibeda-bedakan. Baik yang kaya, yang miskin, atau bahasanya kaum borjuis, kaum proletar, semua di sini sama di hadapan hukum, tidak dibeda-bedakan ya. Baik, yang ketiga atau yang C, coba selanjutnya bacakan oleh Atalah Arik, coba Atalah Arik. Atalah ada? Aulia Putri, Aulia Putri. ya, Pak. Ya, Aulia Putri yang C-nya coba bacakan yang C, Aulia Putri. Menurut Al-Ghazali, ciri khas Indonesia sebagai negara hukum menjadi menurut ulama sebagai yang kedua berpendapat Ya, ini menurut Asy'ari ya, ciri khas Indonesia sebagai negara hukum ya. Ya, ini yang keenam ada pembentukan ya undang-undang oleh
Ya, seharusnya ini presiden bersama dengan DPR atau oleh DPR bersama presiden, karena di Indonesia antara legislatif dan eksekutif sama-sama menjalin kerjasama, ya, tidak saling menjatuhkan, karena DPR atau legislatif yang membuat aturan undang-undang harus mensinkronisasikan, harus mengintegrasikan diri dengan eksekutif, dalam hal ini presiden, karena presiden yang akan menjalankan undang-undang tersebut. Walaupun nanti DPR adanya fungsi pengawasan seperti itu. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Materi yang ketiga yaitu pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Coba berikutnya dibacakan Danalwira Aditya. Danalwira ada? Ya, Daniel. Daniel Wira Aditya. Ya, Daniel, silakan. Pengertian dan pelindungan hukum menurut ya. 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 Ya, betul, cukup ya. Jadi adanya pelindungan hukum di sini berkaitan dengan hak dan kewajiban, karena kalau tidak seimbang antara hak dan kewajiban ini bahkan bisa dipaksakan. Kalau menurut Notonegoro ini bisa dipaksa secara hukum atau dituntut secara hukum jika hak dan kewajiban ini tidak seimbang. Misalnya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, begitupun sebaliknya hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya yang sudah dimuat atau sudah dicantumkan dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya, misalnya ya pasal 28A sampai J, yaitu diantaranya berkaitan dengan hak dan kewajiban, ya harus seimbang. Misalnya pasal 28A, ya, setiap warga negara berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam hal ini apa? Negara harus melindungi rakyatnya, ya, seperti itu. Dari penganiayaan jangan sampai negara menghancurkan rakyatnya, ya, karena tanpa adanya rakyat tidak akan lahirnya sebuah negara. Baik, lanjut. Deviona Farah. Selanjutnya menurut Sarjito Raharjo. Deviona ada? Deviona? Dewi Putri, ya, Dewi Putri. Jaringan. Ya, silakan Pak Dewi Putri menurut Sarjito Raharjo. Nah, ini kita sebagai warga negara ini harus merasa aman, ya, baik secara fisik maupun non fisik, termasuk dari ancaman dari berbagai pihak manapun. Ini harus dilindungi, terutama negara harus melindungi rakyatnya. Makanya di tujuan NKRI dalam pembukaan diantaranya apa? Melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu melindungi, ya, termasuk di dalamnya adalah kita sebagai warga negara. Baik, lanjut, ya. Baik, lanjut, coba dibacakan menurut Eli Sayyidah. Dinar Trisandra, ada Dinar? Ya, sebutkan Dinar. Pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana. Nah, ini ya, betul. Jadi kalau preventif ini bagaimana pencegahan atau menghindari sejak dini, ya kan? Misalnya bagaimana pencegahan peredaran narkoba terhadap di kalangan kaum generasi muda, akhirnya disosialisasikan ya melalui lembaga pendidikan, ya, secara formal di sekolah-sekolah, ya kan, oleh kepolisian datang melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkotika, ya kan, oleh kemudian
BNN ya datang ke sekolah mensosialisasikan tentang bagaimana bahayanya pengaruh narkoba terhadap generasi muda. Kemudian di sini represifnya ya, upaya yang harus dilakukan ketika setelah terjadinya ya kejahatan-kejahatan, entah itu kejahatan penganiayaan ataupun kejahatan lainnya ya, ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum ya, supaya tidak melebar lebih luas lagi, ini maksudnya seperti itu ya. Jadi menurut Sudarto ini penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan cara dua ya, secara pertama preventif, yang kedua secara represif ya, pencegahan dan bagaimana penanggulangan ketika terjadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Ya, yang materi keempat yaitu pentingnya pelindungan dan penegakan hukum. Coba lanjut oleh siapa? Berikutnya, Eli Sajidah, ada Eli? Paras Pratama? Paras, coba Paras. Ada Paras? Coba Paras, bacakan Paras. Ya, betul. Ya, betul ya. Ini menurut Subekti ya, Profesor Subekti, bahwa hukum ini berkaitan dengan pengabdian diri kepada tujuan negara yang pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat yang seluas-luasnya, yang sebesar-besarnya ya. Jadi di sini tentunya mendatangkan kemakmuran ya. Kalau toh setiap warga negaranya tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, ya rakyat akan merasa bahagia, akan makmur, sejahtera, apalagi adil ya, seperti itu. Kemudian penting ya, penegakan hukum ini kita sebagai warga negara untuk menerapkan atau melaksanakan seperti itu. Baik. Nah, ini ketika kondisi yang terjadi ya, apabila perlindungan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar ya, yaitu harus terciptanya supremasi hukum ya, ini terutama oleh aparat penegak hukum, kepolisian ya kan. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Bagaimana keadilan dalam masyarakat? Tentunya ketika adanya proses persidangan, contoh di pengadilan, ya ini harus adil, yang salah ya harus dinyatakan salah, yang benar harus benar. Kemudian berikutnya menjamin masyarakat yang tertib ya, tentunya bagaimana aparat penegak hukum ya harus tertib terhadap aturan hukum itu sendiri ya, rakyat akan mengikuti secara otomatis. Baik, lanjut slide berikutnya, coba dibacakan oleh Farhan Fawas. Ya, Pak. Ya, silakan Farhan. Ya, betul. Inilah faktor yang mempengaruhi pelindungan dan penegakan hukum menurut Surjono Sukanto ya. Adanya satu hukum, dua penegak hukum, ketiga sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ya. Yang ketiga masyarakat, dan yang keempat masyarakat, dan yang kelima kebudayaan. Inilah faktor-faktornya. Kalau kelima faktor ini tidak sesuai, maka pelanggaran hukum akan terjadi dalam masyarakat seperti itu ya. Baik, lanjut. Nah, coba berikutnya Felicia Ruth Andini, ada Felicia? Ya, silakan. Ya, ini ciri-ciri hukum, coba diantaranya sebutkan apa saja ciri-ciri hukum. Ya. Ya. Coba berikutnya ada yang sanggup memberikan contoh nih. Fikar, coba Fikar. Aldiandi ini. Dari ciri hukum ini coba berikan contoh, sanggup nggak?
Bagaimana nih? Ada hukum ini, sisi hukum ada perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus ditaati. Ya, contohnya apa? Ya, kita sebagai warga negara tadi dari segi lalu lintas ya. Ada perintah dan larangan ya. Misalnya perintahnya menggunakan helm, larangannya ya misalnya ketika lampu merah harus berhenti ya kan? Seperti itu contohnya. Kemudian perintah dan larangan tersebut ya harus ditaati oleh setiap orang ya seperti itu. Itu sangat terkecil ya dari contoh kasus tadi gambar. Baik, berikutnya coba Filizah Fadilatunisa. Filizah? Ada Filizah? Ya coba sifat hukum sebutkan. Kalau sanggup jelaskan coba dan jelaskan. Kalau tidak disebutkan saja. Sifat hukum apa saja? Yang pertama ada maksa, yang kedua Memaksa artinya apa? Coba. Mau coba? Filsah ya. Memaksa artinya? Yang lain? Mau coba? Sifat hukum memaksa? Memaksa artinya? Jika setiap orang melanggar aturan hukum, maka ia akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan mengatur, yang kedua mengatur, yaitu mengatur antara objek hukum dan subjek hukum. Ya, seperti antara peraturan dengan manusia atau orang yang membuat peraturan itu sendiri. Ya, seperti itu. Indra Katelia, Indra mana? Indrina, maaf. Ya, Indrina Katelia Sanita Ramadhani, ya. Tujuan hukum apa? Tujuan hukum. Terutama itu tujuan hukum ya. Tujuan hukum. Ya, betul ya. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, itu tujuan hukum. Nah, Bapak akan berikan pertanyaan nih. Boleh siapapun yang menjawab. Sejak kapan hukum itu ada kira-kira? Sejak kapan hukum itu ada? Silakan. Ya, silakan. Apa-apa? Suaranya kurang jelas. Iya, Muhammad Akmal Kurniawan ya. Betul ya, sejak manusia itu ada. Ya. Siapa manusia itu yang pertama kali ada? Ya, betul Akmal ya. Jadi contohnya Nabi Adam. Ya coba jelaskan bagaimana menurut Akmal, coba jelaskan. Bahwa Nabi Adam ketika melanggar hukum itu bagaimana, coba jelaskan. yang menurut Akmal tahu aja. Ya, gimana? Iya, betul. Iya. Iya, kemudian sanksinya? Iya. Akhirnya? Iya, iya, iya. Ya, ya betul. Berarti jadi dari pertanyaan Bapak tadi, sejak kapan hukum itu ada? Sejak hukum itu ada berarti sejak manusia itu ada. Iya, betul, ya. Jadi sejak manusia itu ada. Baik, pertanyaan yang kedua coba. Itu yang pertama ya. Yang pertama tadi sejak kapan hukum ada, yang kedua aduh, jadi lupa lagi nih barusan yang mau ditanyakan itu. Kapan hukum itu berlaku? Coba. Ya, coba ada yang mau coba nggak? Kapan hukum itu berlaku? Ada yang coba silakan. Agas, silakan Agas mencoba. Kapan hukum itu berlaku? Ya, silakan. Ya, apa kehidupan? Ya, boleh. Yang lain? Ya. Kenapa hukum itu dibuat? Coba, yang pertanyaan yang ketiga. Kenapa hukum itu dibuat?
supaya tetap dengan baik. Boleh. Yang lain supaya tetap dengan baik. Ya boleh, Rida. Yang lain lagi, menambahkan lagi apa? Kenapa hukum itu ada? Ya, cukup ya. Dari beberapa komentar temannya tadi, betul semuanya. Ya, jadi ya tambahkan ini ya. Hukum itu ada ya, karena ataupun hukum itu ada atau dibuat karena adanya peristiwa, ya kan? Misalnya, hukum ekonomi akan dibuat ketika terjadinya jual beli, misalnya kan? Seperti itu. Kemudian, hukum pidana dibuat karena terdapatnya kasus misalnya perampokan, pembunuhan, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi hukum itu dibuat karena adanya peristiwa yang terjadi. Contoh, ketika sebelum adanya kasus bom Bali ya kan tahun 2001 tidak ada yang namanya undang-undang terorisme. Ketika adanya kasus bom Bali dibuatlah aturannya undang-undang terorisme. Kemudian contoh berikutnya sebelum adanya seperti saat ini seperti kita nih belajar daring saat ini kan ataupun media sosial lainnya Facebook ya kan YouTube, Instagram dan sebagainya sebelum ada maka tidak ada yang namanya undang-undang ITE seperti itu. Bisa dipahami ya? Baik, bisa dipahami semua lanjut? Iya, alhamdulillah. Baik, kita lanjut beberapa slide lagi ya. Nah, ini penggolongan hukum ya. Di antaranya coba sebutkan menurut isinya. Coba siapa? Selanjutnya siapa? Muhammad Akmal Kurnia. Akmal Kurnia. Akmal? Mari Hotman. Ya, ya Akmal. Penggolongan hukum menurut isinya ada dua. Sebutkan. Dan bagiannya apa saja? Ya, betul. Ya, betul. Yang kedua? Yang kedua itu hukum privat. Ya. Hukum privat itu ada perdata, hukum dagang, hukum kajian, hukum waris. Ya, betul. Coba selanjutnya ada yang mau coba nggak menjelaskan definisi hukum publik dan definisi hukum privat? Silakan. Ada yang mau coba? Apa sih yang dimaksud dengan hukum publik? Ya, silakan. Yes, nah. Ya, betul, Rida Hafiza. Ya. Boleh yang berikutnya hukum privat apa? Definisi hukum privat? Berhubungan dengan keselamatan. Ya, boleh. Ya. Siapa barusan? P Ya, Felicia, betul Felicia ya. Jadi hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menyangkut kepentingan pribadi. Betul. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Ya, nah ini menurut sumbernya. Coba menurut sumbernya Misa Nandengan Siregar. Nandengan Siregar mana nih? Ada? Muhammad Jaska Satria Wardana ada? Ya, coba sebutkan menurut sumbernya apa saja penggolongan hukum itu. Itu yang ada tulis atau Ya, betul. tulis atau ada istilah. Betul. Yang ketiga Densi. Ya, jurisprudensi ya. betul. Yang kelima
sarjana hukum dalam mengumpulkan. Betul. Inilah penggolongan hukum menurut sumbernya ya. Yang jadikan sumbernya seperti undang-undang, hukum tertulis, yang kedua konvensi ya. Konvensi ini biasanya disebut ketatanegaraan ya, kebiasaan ketatanegaraan. Tapi kalau di daerah disebut apa? Adat, istiadat atau custom. Kemudian yang ketiga ada perjanjian, traktat atau treaty. Ini dijadikan sebagai sumber hukum. Ada perjanjian bilateral dengan dua negara kan, Indonesia Malaysia mengenai batas wilayah misalnya. Ada perjanjian regional seperti ASEAN ya kan. Kemudian ada perjanjian multilateral ya. Seperti apa? Multilateral contohnya OKI ya. Tentang organisasi agama ya. Apa? Iya. Organisasi internasional yang tentunya Islam ya, agama negara-negara yang agama Islam. Kemudian ada perjanjian internasional ya, seperti PBB-nya ya. Kemudian yang keempat adalah jurisprudensi, yaitu artinya apa? Ada yang tahu arti jurisprudensi apa? Coba, ada yang tahu? Iya. Lengkapnya apa keputusan hakim apa? Jurisprudensi? Lengkap, kalimatnya lengkap? Iya. Betul, Rida ya. Betul itu. Atau seperti ini ya. Jurisprudensi adalah keputusan hakim-hakim terdahulu yang kemudian diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan persoalan yang sama atau serupa. Itulah jurisprudensi. Dan yang kelima yang dijadikan sebagai sumber hukum adalah doktrin, yaitu pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka. Baik, slide berikutnya. Coba Nadifa Pradana Atalita. Ada? Nadifa? Nazma Safira Zakia ada? Nazma? Coba Nazma, menurut waktu berlakunya ada 2. Kalau di buku sumber itu ada 3 ya. So, silakan sebutkan. Ya. Nazma? Ya, terputus atau jaringannya berapa? Ya. Ya. Tuendum. Ya. Betul ya. Coba artinya apa itu? Kalau hukum jurisprudensi itu Ya, betul. Betul. Yang ketiga? Ya, betul ya, seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, ini tentang pembagian tugas kelompok ya. Silahkan nanti kalian cari saja ya sebuah peristiwa-peristiwa ya. Ini kelompoknya Bapak bagi 4 dalam satu kelas ya. Kelompok 1 nomor urut 1 sampai 12, kelompok 2 nomor urut 13 sampai 25, dan kelompok 3 nomor urut 29 sampai 39 ya. Dan kelompok 4 nomor absen 40 sampai 50 ya. Mengenai kasus-kasus yang terjadi ya, kalian bisa dilihat di media sosial termasuk di YouTube itu kasus-kasus pelanggaran. Silahkan ambil salah satu kelompok ya, misalnya kasus Habib Rizik ya kan, seperti itu. Nanti boleh dipresentasikan ya melalui PowerPoint ya secara bergantian ya. Jadi setiap kelompok memaparkan satu kasus hukum ya. Contoh seperti itu, ataupun kasus hukum lainnya, misalnya kasus siapa? Kasus siapa coba selain Habib Rizik? Kasus Menteri Sosial misalnya yang tertangkap tangan oleh KPK. Kemudian kasus lainnya boleh ya,
Yang penting yang berkaitan dengan hukum tentunya boleh dipresentasikan. Baik, dari pertemuan pada pagi hari ini ya, kayaknya Bapak rasakan cukup ya. Tapi belum Bapak simpulkan, kalau kalian mau menyimpulkan kira-kira di bab 2 ini materi yang Bapak sampaikan barusan tentang perlindungan dan penegak hukum, kira-kira apa sih? Kira-kira coba jangan takut salah untuk menjawab ataupun menyimpulkan, silahkan coba walaupun hanya satu kalimat aja, silahkan coba dari materi yang Bapak sampaikan tentang pelindungan dan penegakan hukum ya, silahkan. Atau dari contoh kasus tadi ya, ada yang mau coba? Yasir Lana mau coba? Yasir Lana ya, baik, silakan satu aja, silakan simpulkan dari materi yang pagi hari ini yang Bapak sampaikan, silakan, tentang perlindungan penegakan hukum ya. Artinya kita sebagai warga negara harus mentaati hukum yang berlaku kan. Iya, tadi dari gambar tadi kan mengenakan helm ataupun dirazia ya kan, supaya kita sebagai warga negara taat terhadap aturan hukum yang berlaku ya. Kalau bahasa peribahasa mengatakan kan, di mana bumi dipijak, maka di situ langit harus di apa? Dijunjung, betul. Artinya kalau kita sebagai warga negara hidup di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, ya kita harus taat hukum yang berlaku. Termasuk misalnya ketika warga Nangro Aceh Darussalam yang ada di sana, mereka harus taat tunduk terhadap ukuran aturan syariat Islam yang berlaku di Nangro Aceh Darussalam, karena syariat Islam yang dijalankan di sana. Misalnya perempuan mengenakan hijab ataupun kerudung, ya itulah hukum yang berlaku di sana. Seperti itu. Bisa dipahami tidak sampai di sini? Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan pada pertemuan pagi hari ini apa yang Bapak sampaikan bisa diterima, ada manfaatnya buat kalian semua ya, secara umum khususnya untuk Bapak sendiri, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya dalam penyampaian materi. Ya, secara pribadi mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak mohon ampunan ya. Kemudian untuk materi minggu depan insya Allah akan kita lanjut di materi KD2 ya, yaitu tentang peran aparat penegak hukum ya. Di antaranya satu, peran kepolisian Republik Indonesia, yang kedua peran Kejaksaan Agung, yang ketiga peran kehakiman, yang keempat peran advokat ataupun pengacara, dan yang kelima peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Mudah-mudahan tidak ada halangan minggu depan kita bahas. Jangan lupa pekerjaan rumahnya di buku modul ya, halaman 26 itu ada ujian tengah semester UTS ya. Pilihan ganda 35 dan esai 10 tidak salah, mohon dikerjakan. Nanti pada pertemuan berikutnya nanti akan Bapak koreksi, akan Bapak nilai. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, Bapak serahkan kembali kepada KM untuk dipimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan KM pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum selesai memberi saran. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Sama-sama. Pancasila. Pancasila. Merdeka. NKRI. Ya. Baik, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nanti KM kalau direkam rekamannya ya, boleh di ini kan. Bapak juga rekam ya. Boleh dihentikan cukup rekamnya.